Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wa qulubal hadirin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya rabbi thabbitna alal haqqi wal huda wa ya rabbi aqbidna ala khairi millati wa umma usulan wal furu'a birahmatin wa ahlan wa ashaban wa kulla karabati wa saira ahli din min kulli muslimin aqama lakat tauhid min ghairi ribati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar wa ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar adada min ni'amihi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yujibu zurra'a liyaghizu bihumul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Sadaqallahu alazim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala, kita diberikan sehat oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah Purwakarta ini diberikan rahmat oleh Allah, setiap hari hujan. Alhamdulillah, hujan itu kehidupan kita ini. Sebab di dalam Al-Quran wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Manusia penting sekali itu air. Ini Ustadz ini yang ceramahnya ini cucu Habib Anis ya. Cucu Habib Anis. Saya teringat ketika tahun 53. Sekolot di Ustadz ya, tahun 53. Tapi ngorawainya alhamdulillah. Tahun 53 saya itu tinggal di Solo, Pasar Kliwon. Itu di rumah kakeknya Habib Alwi, ya, cucunya Simtuduror. Dan Habib Alwi ini ketika saya sekolah di Malang tahun 53, ini Habib Ali ini adanya Habib Anis, kakeknya yang akan pidato itu.
alhamdulillah bebesanan dengan keluarga saya, keluarga Asgaf dari Palembang. 2 putranya itu adanya Habib Anis ditikah oleh misanat saya ini, dan meninggalnya pun Al Habib Alwi ini cucu Simduduror di Palembang, di rumah kita, di pabrik Asgaf. Nah, dibawa sama saya, abah saya ke Malang waktu saya di Abdul Qadir Balfaqih di Mahad. Jadi saya ini harus datang ke tempat Habib Hakim ini, diundang lagi. Jadi bisa dinyambungkan, bisa sambung. Dia tidak kenal itu kakeknya. Kakeknya Habib Anis, kakeknya lagi Habib Alwi. Itu Simtuduror. Setiap hall setiap tahun itu hall Simtuduror di Solo. Ya mah tayamum saja. Ya, tayam fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lamun teu aya cai pakai tayamum, pakai tanah. Jadi usah mah tayamum ieu teh. Geus aya jaldina ke nyeureun we. Jadi tadi dari suratul Al-Fatah terakhir itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ini dalam kitab Taurat ini ya. Kitab Taurat dijelaskan di kitab Taurat. Allah berfirman ke Nabi Muhammad, Ashabur Rasul yang mengikuti Rasulullah SAW termasuk kita mengikuti Rasul. Ciri-cirinya asyidda alal kufar, keras terhadap orang kafir, bukan keras fisik, bukan akidah. Jadi kalau kita sekarang Natalan ya, bagaimana kalau muslimin ke gereja ya, nanti orang-orang selibis supaya ini jangan ada ideologi dua ya, orang-orang kafir ini supaya damai dengan Muhammad. Bagaimana kalau satu hari ibadah Muhammad di tempat kuil dia, dan kita nanti Kristen di tempat di masjid. Maksudnya akalnya sedikit itu, supaya apa toleransi apa namanya. Allah langsung turun ayat itu, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ucapkan Muhammad kepada orang kafir Quraisy, la a'budu ma ta'budun, kami menyembah bukan seperti kamu menyembah. Kamu menyembah siapa? Ada 3 Tuhannya. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulang-ulang. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Toleransi Nabi Muhammad itu agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Itu toleransi yang hebat. Nah, itu kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia loba agama ya. Ayah Hindu, ayah Buddha, ayah Kristen, Yahudi mah eueuhnya temenang dah suka Yahudi mah. Kita jangan mengganggu orang-orang Kristen, tidak boleh. Ya, dia biar agama dia, kita agama dia. Itu toleransi Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ketika mengutus Usamah bin Zaid bin Harithah ke Ubna atau Mu'tah, daerah Romawi. Sebab ayahnya itu Zaid bin Harithah dengan Ja'far bin Abi Thalib gugur di waktu berantem dengan orang-orang Kristen. Diangkat oleh Rasulullah Usamah bin Zaid. Usamah itu cucu angkat Rasulullah yang paling disayangi. Orangnya hitam, bapaknya juga hitam, tapi Rasulullah sayangnya luar biasa. Sampai di dalam tarikh itu Rasulullah merangkul Sayyidina Usamah bin Zaid dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dipeluk dua-duanya. Hitam, Hasan gagas,
mirip Rasulullah SAW, tapi sayangnya luar biasa. Dan kemana-mana Rasulullah memakai kalde, Usamah di belakang. Terjadi waktu umur 17 tahun diangkat menjadi jenderal. Jadi jenderal yang paling muda di dunia, Usamah bin Zaid. Diprotes oleh semua, termasuk Umar bin Khattab. Tetap Rasulullah, Usamah ini sudah diuji coba. Akhirnya wafat Rasulullah, diganti oleh Abu Bakar. Awwalu amalin amilahu al-khalifah Abu Bakar. Pertama dia mengerjakan di dalam pemerintahnya, mengutus Usamah. Walaupun diprotes oleh semua. Sebab ketika Rasulullah meninggal, irtaddatil Arab. Orang-orang Arab yang baru masuk Islam 2000 orang murtad, keluar dari agama Islam. Jadi Abu Bakar ini diprotes, jangan dulu mengirimkan pasukan, ini dalam negeri sudah kacau balau. Tapi Sayyid Abu Bakar tidak mau merubah cara Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, tetap dikirimkan sampai Abu Bakar. Usamah di kuda, 17 tahun jenderal nih. Abu Bakar yang memegang cahel kuda itu, kendali kuda. Jalan sampai 2 kilo 3 kilo sampai ke perbatasan. Sampai Usamah, ya khalifah saya yang dulu. Tidak, kamu itu Abu Bakar. Setelah pas baru dilepaskan kuda pasukan itu, pasukan tentara Islam yang akan menyerang tentara Romawi. Tapi nasihat Rasulullah itu diberitahukan kepada Abu Bakar. Oleh Abu Bakar diberitahukan kepada tentara Usamah, diberi nasihat Rasulullah. Apa nasihatnya? Ya, la taghriku nakhlan. Kalau kamu masuk ke daerah musuh, jangan dibakar kebun-kebun kurma mereka. Kalau kita salah logistik, ya. Kalau perang sekarang logistik lah dianjurkan supaya lapar. Islam tidak begitu. Perang dengan orang yang sebeh. Ingat Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang dengan Inggris untuk membebaskan Baitul Maqdis. Raja negeri, ayah filmnya oke, ayah filmnya. Rajanya sakit, stop heula. Tidak mau saya berantem dengan orang yang sakit. Nyaru tah Salahuddin Al-Ayyubi. Nyaru dokter ngubaran musuh. Nggak ada nih musuh di ubaran. Nah, sudah caget berantem deh sampai masuk Islam si nonnya, si istrinya itu Islam. Lihat Habib Rizik, ya Habib Rizik panjang umur. Ketika 2 juta orang di mana itu gereda federal yang sedang ada perkawinan enggak diganggu, rumputnya pun tidak diinjak. Tapi Islam tetap teroris, tetap rusak, dihancurkan. Ini akhlak. Jangan kamu menghanguskan kebun-kebun kurma mereka, yakni logistik. Wa idza wala tazbahu baqaratan wala ba'iran wala syatan illa lil akli. Itu nasihat Rasulullah. Kamu tidak boleh membunuh hewan-hewan mereka kecuali untuk makan. 1, 2 untuk makan apa? Wala taqtulu tiflan wala syaikhan kabira. Nasihat Rasulullah kepada tentara. Jangan membunuh aki-aki. Tahu tidak aki-aki? Bahasa Inggris. Aki-aki orang tua jangan dibunuh. Islam ini tidak boleh membunuh orang tua. Orang tua dihargai walaupun kafir. Wala tiflan, tidak boleh membunuh anak-anak. Wala imro'atan, tidak boleh membunuh istri. Ini akhlak perang Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan seperti Amerika setan ini, seperti semua Belanda juga setan semua. Di bumi hanguskan Baghdad oleh mereka, di bumi hanguskan anak-anak semua, dan dirampok lagi emasnya Saddam Hussein itu oleh si Amerika Yahudi. Terus terang saja benar ini
pura-pura demokrasi. Wah, Islam yang hebat itu, demokrasi Islam yang hebat, menghargai. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Nah, terakhir, wa idza marartum fis sawami farraghu anfusahum fada'uhum wa ma faraghu anfusahum. Itu nasihat Allah. Kalau kalian lewat ke gereja-gereja mereka, sebab gereja-gereja di sana mereka sedang adakan ibadah seperti Natalan sekarang. Sedangkan ibadah, fada'uhum, jangan diganggu. Hebat ini, belum ada ini nasihat dibaca ini di Jakarta ini. Islam itu hebat. Jangan mengganggu orang-orang Katolik, orang Kristen, jangan. Mereka tidak memerangi kita. Ya, fada'uhum wa ma farragu anfusahum lahu. Mereka itu ibadah untuk mereka. Lakum dinukum. Itu nasihat Rasulullah. Bukan sekarang penetara sekarang suka kampung dihancurkan kabeh. Kau mau Jepang mas setan bisa. Saya hidup di zaman Jepang ini. Tahun 39 saya lahir, Jepang 42. 45 Jepang masih saya lihat. Oke, bayonet dirampok lagi. Harta-harta Indonesia ini. Termasuk Belanda itu. 300 tahun eta orang diambil semua harta Indonesia sampai bisa bikin kota Rotterdam, diaruk eta laut teh. Duitnya di mana? Rampok dari Indonesia. Ya, asyidda al-ruhama bainahum. Handap asor, ramah tamah kepada sesama muslim. Tidak boleh kita suudzon, tidak boleh kita mengambil hartanya, tidak boleh kita mengganggu muslim dengan muslim ini. Nah, itu ciri-ciri Nabi Muhammad. Dan tarohum ruka'an sujadan, ciri-ciri Nabi Muhammad itu sholat. Tapi ngaku Nabi Muhammad sholat ente, zakat ente, tidak bisa. Ciri-cirinya ini Allah yang berfirman kepada Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat. Tarohum sujadan ruka'an yabtaghuna fadla minallah. Sholatnya itu mengharap ridho Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda Nabi Muhammad salat, sholat, zakat, tanda-tandanya simahum, tanda min athari sujud, bukan tanda nu aya di karang teh hideung lain. Eta nu teu salat oge digaroti di hideung. Oh, ieu mah tukang salat teh da hideung lain. Akhlak perilakunya orang yang sholat itu baik, tidak bohong, ya, tidak keras terhadap sesama. Itu simahum, bukan hidung di dia lain. Zalika masaluhum fit Taurah. Itu. Sekarang keduanya, wa masaluhum fil Injil. Injil baheula lain Injil lainna. Aya nama Injilna geus kawe. Kawe berapa? Kawe 3, kawe 3, 4. Ya sudah dirobah-robah. Ini Allah yang berfirman, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Taurat dirobah, Injil dirobah, sampai masalah babis juga. Saya ada rekamannya. Ketika kaum muslimin Injil, si pendetanya itu apaleun. Kata si kiai, ini Pak Pendeta yang terhormat, yang terhormat. Ini saya punya Injil 2. Injil Karualan tahun 60 yang mengeluarkan Dewan Gereja Indonesia. Babi haram. Sesuai dengan Islam babi haram. Taurat babi haram. Semua agama Allah yang diturunkan haram babi. Haram. Tapi saya ini punya yang satu lagi yang keluaran tahun 80. Juga Dewan Gereja yang mengeluarkan babi halal. Karak 20 tahun harus dirobah deh. Paham ya? Ini Injil dirobah. Jadi yang mana yang baik? Dijawab oleh si pendeta. Babi halal, tapi tahun 20 konon dirobah deui halal.
eta mah cenah babi piaraan nu halal teh. Dirobah deui. Ada perekamannya di saya. Heeh. Ini babi haram mah babi leuweung. Arek leuweung, arek kota babi Jadi seserian, ketawa semua. Udah. Teruskan ya. Ya sudah dirubah. Dia dalam Injil, wa masaluhum fil injili kazar'in. Zar itu pepelakan, tanaman. Ini Allah memberikan misal yang hebat. Nabi Muhammad itu seolah-olah memelak tangkal letik di Mekah al-Mu'al. Kazar'in akhraja syat'ah. Kalau kita melak pohon, yang keluar apa? Sirung, tunas. Nah, ayeuna biji diteuneun keluar kan tunas. Tah. Misalkan sahabat Nabi Muhammad waktu Islam keluar, jadi diproklamirkan wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dakwah Nabi Muhammad itu pemeluk-pemeluknya miskin, Bilal, Suhaib Ar-Rumi, seolah-olah tunas. Henteu aya kekuatan. Kalau tunas itu disinterke potong lain, tapi Nabi Muhammad dengan tekun dakwah setiap hari. Seolah-olah menyiram si tunas ini. Disiraman rohani unggal poe. Awwalu madrasatin, madrasah Rasulullah fi bait Khadijah binti Khuwailid. Di rumahnya Khadijah. Ngajar saban hari. Nu hadirna saeutik sedikit. Coba lamun Ustaz Salim hadir sedikit balik balah. Betul enggak? Hayangna kan loba. Jadi kalau ulama ini nu hadir 2 orang teruskan seperti Nabi Muhammad 2 orang 3 orang terus, tapi bertambah. Abu Bakar masuk Islam, ini masuk Islam, jadi mikir banyak. Si tunas itu disiram rohani kalau Nabi Muhammad, jadi banyak sahabat. Ya, akhraja syat'ahu fa'azarahu. Islam makin besar seolah-olah tunas menjadi pohon. Sampai besar. Akhrajat atahu fastaghlado. Si tunas yang lemah ini menjadi kuat. Jadi tentara Islam itu yang masuk Islam itu asalnya sedikit jadi banyak. Ini masuk Islam, Hamzah masuk Islam, sampai pindah nanti madrasah Rasulullah di rumah Siti Khadijah sudah tidak tertampung. Pindah ke Darul Arqam. Di mana Darul Arqam itu? Fi Jabal Abi Gubes. Di mana Ustaz Jamal Abi Gubes lamun ka Makkah kata kali dijieun istana ku Sipahan. Ku Sipahan, Raja Pahan Sipahan we geus lah. Wahabi. Ini sejarah Rasulullah terakhir madrasah sampai Umar bin Khattab masuk di Darul Arqam itu. Dijieun istana ku si Wahabi. Di mana? Dekat Masjidil Haram. Kalau kita ke Mekah, kanan Masjidil Haram itu Istana Fahad. Arek naon nyeun istana? Ieu sejarah Gunung Abi Gubes teh. Waktu Nabi Allah Nuh banjir, itu Hajarul Aswad oleh Jibril alaihissalam dititipkan ke Jabal Abi Gubes. Jadi bersejarah ini. Tapi sekarang hayang nyakal mainnya. Oleh si anaknya si Salman ya, oleh anak si Salman ya, di jenana hayang nyakal. Jadi perlu sejarah barang Indonesia orang di sini terakhir Rasulullah dakwah. Nah supaya tahu ini sejarah ini. Terus kan? Fa'azarahu, Islam seetik itu asal nama. Seolah-olah tunas sirung tapi disiram bungal poe. Jadi loba, jadi gede. Itu Islam. Dan itu Rasulullah bersabda dalam hadis, bada al-Islam ghoriban fasayaudu ghoriba. Pertama Islam keluar aneh, ya agama naon cenah. Aya salat, aya pan manehna mah teu kitu. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah sedang salat
salat raqatain al-ghadah wa raqatain al-asyi. Dulu salat sebelum Isra wal Mi'raj salatna 2 kali urang teh, isuk jeung sore. Salatul ghadah wal asyi. Itu wajib. Waktu Rasulullah salat, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma hadzal din?" Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini agama apa ini?" Cenyaun cenah Ali. Sahabat Ali dididik dengan Rasulullah SAW di rumah sampai jadi mantu. Jiddana. Ma hadzal din? Dijawab, "Hadzal ladzi istafahullah." Ini yang dipilih. Oh, langsung masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Jadi Islam aneh, ya agama naon cenah ya. Benar tak? Tapi nanti sebelum hari kiamat aneh dari Islam. Jadi nges brutal nanti orang-orang sudah tidak mau salat, doa maksiat, fahisyah. Namun aya nu salat teh aya naon cenah itu. Nah, dari itu dalam hadis man shalla raqatain sunnah ini ba'da fasadil ummah khairun minal jihad fi sabilillah. Nanti kita mau hadiran orang mau maot ke deung ge ieu mah lamun jama sudah hancur, tidak ada yang sholat, ada yang salat sunat 2 rakaat, itu ganjaranna seperti jihad fi sabilillah. Ayeuna orang mah ngeunah kene nama. Itulah bada al-Islam ghariba wa sayauda fatuba lil ghuraba. Cek Nabi, bagja sekali orang-orang yang amanu bi walam yaroni, iman kepada aku tapi tidak melihat aku. Siapa? Kita ini tidak melihat Nabi Muhammad, wala sahabat wala tabiin, tapi kita iman kepada Allah Ta'ala. Ini yang dirindukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dari itu kita harus sholawat banyak, sholat sunnat Rasulullah jangan ditinggalkan, itu dirindukan oleh Rasulullah. Sahabat melihat Rasulullah luar biasa iman, melihat mujizat Rasulullah, taksirut ta'amil galil, keluar air di jari-jari Nabi Muhammad. Kita tidak melihat illa Al-Quran. Ini mujizah yang hebat, itu adalah Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad bersabda, "Inni taraktu fikum nasihin." Kami meninggalkan kepada kalian 2 nasihat. An-natiq was-samit. Nasihat yang selalu berbicara, Al-Quran Al-Karim. Kalau kita baca bitadabbur, wallah itu Quran menasihat kepada kita sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Dan nasihat yang selalu bungkam, jenazah. Kalau kita ada jenazah, kita menyolatkan, itu ganjarannya besar. Di dalam hadis Bukhari Muslim, man hadhara janazatan hatta tusalliya fiha wa tudfana falahu qiratan. Kita menyolatkan jenazah, ngantarkan ke kuburan, jangan mengharapkan amplop. Ini yang merusak. Kalau ke kuburan sok mere amplop, ini merusak. Di pasar bo tidak ada, habaib tidak ada. Jadi kan orang sesat amun beungar amplopna gede ya sarolat. Tapi amun miskin amplopan. Ini enggak boleh. Amplop di kuburan ya. Ya. Jadi kalau ada orang mati itu nasihat aja. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mauti wa'idho." Cukup kalau kita menghadapi orang mati, nasihat kepada kita bakal mati. Harus ingat mati. Ada. Waman hadara janazah, dan yang kedua, hadir jenazah hatta tusalliya fiha tsumma raja'a. Hadis Muslim ini. Nyolatkeun wungkul tapi temilu ka kuburan, tapi tetap menang 1 girot. Lamun 2 ka kuburan 2 girot, ditanya, "Wa mal giroton ya Rasulullah?" Jabal minaz zahab, gunung emas. Emas kilo ge urang teu boga, ieu gunung emas. Benar tak? Dari itu kalau kita lihat di Mekah haji, kalau ada sallu alal janaiz, ada 5, ada 6, paburu-buru. Tuh capek tapi 2 gunung emas. Yang orang mah yang di dunia mah beaku Amerika tuh, Papua tuh dikedukan tuh. Nah,
teu boga emas itunya di akhirat mata lan jenazah buru-buru nyolatan gitu. Salah. Jangan mengharapkan amplop nih. Gitu. Subhanallah. Itu Nabi Muhammad membawa Quran, itu artinya yang luar biasa sampai hari kiamat. Kita kembali kepada Isa, suratul Maidah, Isa datang kene ya. Kembali ke suratul Maidah. Iya. Datang eureun anak. Habib Hakim ketawa. Pan gimana tayamum, belum saya caya eureun. Kalau kita tayamum, mau tayamum ada air eureun, cai. Lamun caranya tayamum terus. Betul enggak? Sedang di jalan Habibnya. Di suratul Maidah, ya. Wa idz qala al-hawariyuna li Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Hai Isa al-Masih Ruhullah, bisakah Allah Ta'ala menurunkan hidangan dari langit? Kan ini model ini. Hidangan mah di warung Tegal, di restoran Padang. Iya mah di langit, di tengah-tengah padang pasir. Ini suratul Maidah. Tapi kata Isa bisa. Ittaqullah. Jadi modalnya takwa kepada. Lamun ente hayang loba duit, takwa kepada Allah. Lamun hayang dahar terus takwa kepada Allah. Benar tak? Sama Allah yang menurunkan rezeki. Terus Nabi Isa itu munajat kepada Allah, nyuhunkeun proposal. Tak urang teh salat teh nyuhunkeun proposal. Kira-kira lamun nyuhunkeun proposal urang kudu beres teh agak badan urang. Mandi, baju bagus, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Entong ka masjid make kaos kautang. Saya ke masjid pakai ijaz atau pakai Abdurrahman pakai jubah pakai ini. Nabi Isa itu wudu dulu. Ada doa teh wudu heula ya, ganti baju. Kemudian dia munajat kepada Allah, nyuhunkeun proposal nama. Wa idz qala Isa ibn Maryam Allah wa idz qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink wa anta khairur razikin. Turun. Nah yang tadi turun lauk pauknya. Tapi kata Ibn Abbas yang diturunkan itu daging dan roti. Ini tafsir Ibn Abbas. Lain timbal angeun hasem. Ya, ini dalam tafsir Quran ini yang turunkan itu roti laham wal khubuz, itu keadaran mereka. Keadaran orang Arab. Ai urang mah teu bisa kudu kejo. Kudu aya sambal teh eta. Tapi itu hidangan tidak boleh kata Nabi Isa dibawa berkat, dibawa ke rumah, harus habis hari tak kene seketika habis. Paham ya? Tapi setelah turun hidangan masih banyak hidangan. Ada Yahudi yang bukan Hawariyun milu diberkat. Padahal orang kan udah kabuli berkat. Tapi tidak naon Nabi Muhammad itu Nabi itu ketika dibawa ke rumah basi, kemudian diusap oleh Allah Ta'ala, kunu qiradatan khasiin, jadi monyet semua. Tidak boleh kata Allah, tidak boleh dibawa, tapi dia malah jadi monyet mereka. Itu diperingati dengan turunnya Maidah kata Nabi Isa. Kita akan memperingati li awwalina wa akhirina, generasi awal dan generasi terakhir akan kita rayakan setiap tahun. Itu Nabi Isa. Sekarang kenapa mulut disebutkan bid'ah? Naon mulut bid'ah? Tata orang itu jauh lah. Ini yang membawa hidangan yang satu hari habis, roti dengan daging. Nabi Muhammad membawa hidangan Al-Quran Al-Karim, membawa hidangan yang sampai hari kiamat. Patut diperingati yang membawa hidangan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu kita setiap tahun
memperingati yang membawa hidangan, yakni Al-Quran. Hidangan Nabi Isa sapoe tabiakna. Orang sampai hari ini kiamat patut tidak memperingati orang yang membawa hidangan ini. Nah itu bejakan tak kalau ngomong nanti artinya bid'ah teh. Saya kudu ngerti gitu itu yang membawa hidangan Nabi Muhammad mau bisa orang mau bisa nanaon Nabi Muhammad. Teu wau jeung Allah, teu wau jeung segala rupa. Ini Muhammad Rasulullah SAW. Sampai Kristen pun yang namanya Jirjis ketika dengan Abu Thalib dibawa ke Sam, Muhammadun Nabi, wajhuhu wajhun Nabi, ainuhu wa ainun Nabi, ya'ti khabar sama wa yanshirhu ila jamil arad. Sampai si Jirjis ini masuk Islam. Itu Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Hari orang masa tahun sekali nya memperingati Nabi Muhammad teh. Alamun Habib Abdullah berkata dalam catatan hariannya, "Lau ghaban nabiyyu lahdzah ma a'adadtu minal muslimin." Cek Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lamun urang poho ka Nabi sakedeung saeutik we lain muslim. Ari muslim mah kudu ingat ka Nabi terus, ingat ka Allah, ingat ka Nabi. Diselamatkan ke Allah jeung Nabi orang. Ya, ati Allah wa ati Rasul. Mudah-mudahan tayamum ieu menjadi barokah. Tayamum ieu pidato teh tayamum teh. Tayamum. Sebab Habib mana? Habib sudah datang. Sudah, datang. Ahlan wa sahlan bil Habib, ahlan wa sahlan wa marhaba. Jadi tayamumnya itu sudah selesai karena ada air. Kalau tadi fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu, ini Habibnya sudah datang, berarti kalau ada air habis tayamumnya, betul lah. Antum airnya Habib. Iya. Antum airnya. Nunggu ente ada sudah lama, sudah ada tayamum saja ada ya. Tapi sudah ada airnya sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ente cucu Habib Ani. Ana tahun 53 di Jeddah alumni Habib Ali di Pasar Kliwon. Pernah ketemu tuh Habib Salim. Halo. Tempatnya Taufik. Oh, mana Taufiknya mana? Taufiknya mana? Ada Ada anak lama di Pasar Kliwon tahun 53 dulu. Ahlan wa sahlan.